Ya, apa sih bedanya Coach? Biasanya pertanyaan pertama adalah tentang mirrorless dan DSLR. Apa bedanya? Mirrorless dan DSLR. Kalau saya pikir kedua kamera ini adalah memiliki kemiripan yang sangat jauh ya. Apa kemiripan yang sangat dekat ya. Perbedaannya hampir nggak ada. Perbedaan paling utama dari mirrorless adalah mirrorless itu mirrornya hilang. Jadi kita bisa lihat ya teman-teman ya. Di sini kamera itu untuk mengamati benda yang masuk ke dalam lensa itu punya mirror, punya cermin. Di sini punya cermin. Dan di mirrorless cermin itu nggak ada. Cermin itu di mana sih sebetulnya? Kita lihat ya sedikit ya. Cermin itu, saya akan mencontohkan ini dengan kamera ini mungkin ya. Cermin itu pada kamera dan prisma itu adalah fungsinya untuk membidik objek. Nah, dalam DSLR itu ada dan dalam mirrorless itu nggak ada. Jadi DSLR mekanismenya adalah melihat ya lewat satu lubang, ada sebuah prisma di sini. Ada prisma yang bentuknya membalik, terus kemudian ada cermin pembalik melihat dari sebuah cermin kita melihat ke dalam lensa. Prinsipnya seperti itu. Pada mirrorless komponen ini hilang. Komponen bagian atasnya prismanya hilang. Jadi semua kamera mirrorless yang punya lubang bidik sudah pasti lubang bidiknya elektronik. Lubang bidiknya bukan hasil dari optis, tapi lubang bidiknya pasti elektronik. Jadi ada beberapa, memang banyak sebagian mirrorless memiliki lubang bidik, sebagian mirrorless tidak memiliki lubang bidik. Tapi perbedaan yang sangat signifikan adalah DSLR lubang bidiknya itu memang hasil dari sebuah prisma. Tapi kalau mirrorless, pastinya lubang bidiknya berbentuk electronical viewfinder. Artinya lubang pengamatnya memang elektronik. Oke, jadi perbedaan paling mendasarnya itu ya, antara DSLR dan mirrorless. Hal yang lainnya hampir nggak ada bedanya, karena keduanya kamera ini adalah kamera yang bisa dilepas tukar lensanya. Jadi yang jadi hal yang sama adalah lensa DSLR dan mirrorless sama-sama bisa dilepas tukar lensanya. Artinya kita bisa mengganti lensa sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan untuk menggunakan kamera tersebut. Oke. Nah, kita ngomongin kamera dulu ya. Anatominya. Jadi kamera tuh sebetulnya hanya ada dua bagian. Stop share dulu ya kali. Stop share dulu deh. Ada dua bagian. Kamera tuh ada dua bagian. Semua kamera apapun itu, kamera DSLR mirrorless sepertinya ya, ada dua bagian. Karena lensa bisa dilepas tukar, ada lensa. Fungsi lensa apa? Fungsi lensa adalah mengambil gambar, membuat gambar. Di sini kita membuat gambarnya. Gambarnya masuk, terus kemudian mendekat, mengecil, adanya di lensa. Melebar, menyempit, adanya di lensa. Terus kamera fungsinya apa? Kamera fungsinya adalah media rekam. Jadi kamera adalah media rekam. Kalau tadi bayangannya, jadi kan prinsipnya kan bayangan sebetulnya. Bayangan itu ketangkep oleh sensor. Si kamera fungsinya adalah menangkap hal itu dan membuat gambarnya. Jadi prinsipnya seperti itu. Kemudian kita lihat dari kamera dulu ya, anatomi kamera seperti apa. Kamera pada dasarnya di semua kamera digital pada dasarnya ada sebuah komen, ada sebuah main dial. Jadi ada sebuah gerigi, biasanya bentuknya adalah gerigi, ada sebuah gerigi, ada sebuah tombol yang bisa diputar, yang itu adalah menjadi fungsi utama dari pergerakan-pergerakan yang ada di kamera. Biasanya terletak di depannya. Salah satunya ini. Ini adalah hal yang sangat penting karena kita akan merubah banyak hal. Seringkali yang kita perlukan adalah memutar ini. Untuk mengakses menu-menu yang ada dalam tombol-tombol ini, pilihannya biasanya menggunakan ini atau menggunakan sesuatu yang ada di belakang sini. Jadi kamera pada dasarnya biasanya memiliki dua buah command dial ya, dua buah gerigi yang bisa diputar untuk seleksi biasanya untuk memilih sesuatu itu ada dua buah gerigi. Nah, yang nggak kalah pentingnya dari tadi, yang dari awal yang harusnya saya sampaikan ya, ini adalah tombol kamera. Pada saat kita memotret, pastinya kita menekan ini. Nah, menekan di kamera ini ada dua tahap ya. Jadi ini juga perlu saya sampaikan sedikit kepada teman-teman. Menekannya itu ada dua tahap. Ada tekan setengah, ada tekan full. Tekan setengah
itu berfungsi untuk mengaktifkan autofocus dan mengaktifkan exposure meter. Tekan setengah untuk mengaktifkan autofocus dan exposure meter, tekan full untuk memotret. Jadi kalau misalkan saya tekan setengah nih, belum motret kameranya, baru motret ketika saya tekan full. Ini sebuah kamera manual tentunya. Tekan setengah, dia hanya mengaktifkan exposure meter, tekan full, baru dia memotret. Jadi memang ada dua buah tahap penekanan dari kamera tersebut. Nah, tadi yang seperti saya bilang, ada sebuah putaran utama biasanya. Jadi hampir semua kamera, mau itu kameranya Nikon, Canon, Fuji, dan lain-lain, ada sebuah putaran yang bentuknya seperti gerigi seperti ini ya. Seperti ini. Ini fungsinya apa? Kepada fungsi manual, seringkali yang paling umum adalah ini untuk mengatur shutter speed. Ini untuk mengatur shutter speed. Nah, biasanya ada sebuah gerigi tambahan di bagian belakang. Serupa seperti ini, gunanya adalah untuk mengatur aperture. Pada kamera ini, bentuk geriginya seperti wheel. Untuk kamera-kamera Canon biasanya dia bentuknya gerigi seperti ini. Seperti apa? Seperti kincir ya. Seperti roda. Seperti roda. Kalau ini kan dia masuk ke dalam ya. Ini dua-duanya sama-sama untuk melakukan seleksi. Biasanya kalau misalkan yang depan untuk mengatur shutter speed, yang belakang untuk mengatur aperture. Seperti itu. Nah, nanti hal yang itu yang paling penting adalah teman-teman memahami tentang bagaimana cara merubah aperture dan merubah shutter speed. Apabila memang teman-teman ada kesulitan tentang hal itu, nanti pastinya ada manual book yang kami berikan, tapi apabila teman-teman ada yang kesulitan tentang hal itu, nanti mungkin bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Apabila memang kesulitannya terus berlanjut, silahkan hubungi kami ya, video call aja. Kita video call, nanti kita akan coba untuk bagaimana memandu di mana shutter speed-nya, di mana aperture-nya. Oke. Begitu. Nah, biasanya juga kamera-kamera ini punya tombol-tombol yang lain. Ada tombol ISO. Nah, ISO itu salah satu yang harus kita rubah-rubah dalam materi basic fotografi sekarang. Nah, tombol ISO itu biasanya di mana sih? Biasanya terletak di salah satu yang ada di bagian belakang kamera. Tombol ISO itu biasanya ada salah satu tombol di belakang kamera, tulisannya ISO. Mengaksesnya bagaimana? Tekan tombolnya, putar yang ininya. Putar main dial-nya. Tekan tombolnya, putar main dial-nya untuk merubah ISO, tekan putar main dial-nya aja untuk merubah shutter speed. Untuk merubah aperture, ada dial di belakang biasanya untuk merubah aperture. Kalau tidak, berarti akan ada sebuah tombol tulisannya AV atau gambar seperti gambar bilah-bilah diafragma. Itu untuk merubah, ditekan dan diputar juga untuk mengganti aperture. Oke. Lanjut Coach ya. Lensa. Sekarang kita membahas lensa. Nah, kalau tadi kamera, di kamera tuh ada apa sih? Oh ya, sebentar kita ngomong ke kamera dulu. Nah, di kamera tuh yang paling penting tuh ada dua hal pastinya. Kamera ini punya dua buah komponen yang diinginkan dalam fotografi, yang diperlukan ke dalam fotografi. Yang pertama, ini kamera manual ya, tapi gambarnya adalah ada sensor. Di belakangnya ini ada sensor. Begini Coach. Oh begini ya, di belakang ini, di belakang kamera itu ada sensor. Sensor ya misalkan, ini ada sensor di belakang kamera. Setelah ada sensor, ada sebuah jendela. Kita sebutnya dalam bahasa Indonesia rana atau shutter. Ini ada dalam kamera. Ada sebuah jendela yang membuka dan menutup. Fungsinya apa? Membatasi cahaya yang masuk. Pastinya seperti itu. Itu yang ada di dalam kamera. Oke, sekarang kita lihat yang lensa. Nanti bagaimana shutter speed dan aperture kita akan bahas. Di dalam sebuah lensa itu ada sebuah bilah-bilah logam. Ini disebutnya aperture. Bilah-bilah logam ini fungsinya untuk membatasi cahaya yang masuk. Sama seperti itu. Nah, kita bicara tentang lensanya secara global dulu ya, teman-teman ya. Nah, lensa itu secara global tuh kebagi dua. Jadi ada lensa yang bentuknya lensa fix. Lensa fix seperti yang saya pegang ini 50 mili manual. Lensa fix. Terus kemudian ada lensa zoom. Lensa zoom itu bagaimana sih? Lensa zoom itu lensa yang interval fokusnya bisa diganti, bisa diputar. Jadi kalau lensa zoom biasanya milimeternya berubah. Ada lensa zoom yang saya pegang ini adalah 18-200. Jadi ada posisi di mana dia jadi lensa 18 mili, ada posisi lain yang dia berubah menjadi lensa 200 mili. Jadi ada
interval titik api lensanya. Focal length-nya bisa diputar-putar sesuai dengan kebutuhan. Kalau lensa fix 50 mili ya sudah, dia 50 mili tidak bisa berubah. 24 mili tidak bisa berubah begitu. Nah, itu secara umum terhadap titik api lensa kebagi dua, lensa yang bisa dirubah-rubah titik apinya atau focal length-nya, lensa zoom atau vario, dan lensa fix. Oke. Nah, ini klasifikasi yang lain. Klasifikasi lensa yang lain adalah berdasarkan milimeter lensanya. Jadi biasanya lensa itu orang suka bilang, lensa wide angle untuk memotret yang lebar-lebar. Biasanya lensa wide angle itu adalah lensa yang lebih besar daripada 24 mm. Itu super wide angle ya. Nah, di sini saya punya lensa 11-16. Ini adalah sebuah lensa wide angle ya, 11-16, lensa wide angle. Terus kemudian ada lensa wide juga. Lensa wide itu biasanya intervalnya 28 sampai 35. Ada lensa standar, biasanya 50 mili. Terus ada lensa telefoto tuh 70 sampai 300 mm. Kira-kira 70-300 bisa disebut sebagai lensa tele. Dan lebih daripada 300 mili ya, super telefoto. Nah, sebetulnya sih klasifikasi ini adalah klasifikasi yang hanya sekedar hanya sebagai patokan yang kadang-kadang juga bisa ini aja ya, bisa berubah juga. Orang ngomong super wide itu gimana sih? Super wide yang lebih daripada 24, lebar banget. Terus kalau lensa standar, lensa yang bagaimana sih? Lensa yang standar itu biasanya lensa yang mirip dengan mata kita memandang. Nah, mata kita tuh ya 50 mili kira-kira begitu. Nah, ini lensa-lensa dengan di samping lensa-lensa yang biasa, ada lensa-lensa untuk kebutuhan khusus. Lensa-lensa untuk lensa-lensa khusus ya, lensa-lensa khusus. Nah, salah satunya adalah lensa mirror. Lensa mirror itu adalah lensa terang mirror. Teman-teman mungkin nggak terlalu sering menemui lensa ini karena lensa ini memang bukan lensa yang terlalu banyak digunakan lensa-lensa ini. Lensa mirror itu adalah lensa yang salah satu elemen dari lensanya adalah cermin. Jadi elemennya itu di tengah-tengahnya ada cerminnya. Dia itu biasanya adalah lensa yang milimeternya besar. Misalkan telemirror 500 mili. Keuntungannya apa dari sebuah lensa telemirror? Compact dan kecil. Di samping itu juga bisa dibilang harga lensa telemirror cukup ekonomis. Tapi kekurangannya memang lensa ini bisa dibilang kurang tajam. Dan aperturnya nggak bisa dirubah-rubah. Aperturnya tetap. Misalkan ada yang 6,3, ada yang 8, ya dia tetap nggak bisa dirubah-rubah. Terus ada lensa fisheye. Lensa fisheye itu adalah lensa yang pandangannya itu lebar banget. Jadi seperti meniru mata ikan. Jadi mata ikan itu dianalogikan fisheye itu 180 derajat ya. Jadi dia pandangannya bisa dibilang luas ya. Nah, lensa fisheye ini karakteristiknya biasanya agak sedikit melengkung. Nah, teman-teman mungkin bisa menemukan misalkan ada lensa dengan spesifikasi 8 mm fisheye. Biasanya berarti lensa itu adalah memiliki panjang fokal 8 mm dan area yang bisa di-cover oleh lensa itu adalah 180 derajat. Begitu. Terus ada lensa still shift. Lensa still shift ini biasa dipakai untuk pemotretan interior. Jadi lensa still shift ini adalah lensa yang posisi lensanya bisa berubah, bisa dimiring-miringin dari bodi lensanya. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk memotret dua buah garis yang lurus, tegak lurus, dua. Jadi, ya interior, eksterior bisa, dan sebetulnya nggak cuma interior eksterior, motret dokumen aja kalau mau benar-benar lurus itu harus pakai lensa still shift. Karena sebetulnya kita memotret dengan mengambil dari atas sekalipun flat lay-nya, kalau kita lihat detailnya kadang-kadang masih ada penyimpangan karena biasanya masih ada miring karena memang dalam fotografi kita agak sulit untuk membuat dua buah garis sejajar 100% kecuali menggunakan lensa still shift. Nah, terus ada lensa makro. Lensa makro ini buat memotret yang dekat-dekat. Sebetulnya lensa makro ini biasanya adalah lensa fix biasa. Hanya saja dia itu kemampuan untuk memfokuskan dan jarak dekatnya lebih dekat daripada lensa biasa. Nah, ketika bicara lensa makro, ada spesifikasi yang memang perlu diketahui. Lensa makro itu biasanya punya perbandingan 1:1, 1:2. Maksudnya adalah ketika 1:1, objek yang ada akan sama ukurannya dengan yang ada di sensor. Jadi kalau misalkan alatnya ukurannya 2 cm, di sensor kita tuh bisa menemukan 2 cm gitu. Itu pengertian 1:1. Kalau 1:2 ya berarti lalatnya 2 cm, di sensor kita cuma 1 cm. Seperti itu kira-kira. Oke.
Nah, ini juga ada hal yang perlu sedikit dipahami ya. Teman-teman mungkin suka dengar kata-kata full frame. Kamera full frame. Kamera full frame. Kamera full frame dan kamera nggak full frame. Sebenarnya apa sih itu kamera full frame dan nggak full frame? Jadi kamera itu yang salah satu hal yang penting juga adalah ukuran sensornya. Ukuran sensornya itu bervariasi sebetulnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang menggunakan Nikon mungkin D90 itu kan kamera yang masih memiliki crop factor, terus kemudian misalkan ada yang menggunakan Sony A7 itu adalah kamera full frame. Sebenarnya apa sih? Nah, bedanya di sini teman-teman. Antara full frame dan nggak full frame, saya akan tunjukin satu kamera full frame dan satu kamera nggak full frame. Stop share ya, Coach ya. Stop share. Satu lensa full frame dan satu nggak full frame. Kita bisa lihat ya, ukuran cerminnya, ukuran lensanya berbeda. Bukan ukuran kameranya ya. Ukuran bodinya. Ukuran bodi mah agak beda dikit karena ini nggak pakai vertical grip. Nah, kita bisa lihat bahwa ukuran sensornya yang seri ini, yang full frame, dia lebih besar. Kalau yang ini, yang nggak full frame, dia lebih kecil. Akhirnya, ini berhubungan dengan milimeter lensa ketika dipasangkan. Yang ini full frame. Full frame itu gimana sih? Sebenarnya full frame ini beberapa hal yang ada dalam fotografi ini sebetulnya sangat erat dengan sejarah dari zaman penggunaan film sebetulnya. Jadi pada saat penggunaan film ukuran negatif itu adalah 36 kali 24. Akhirnya ketika orang berbicara full frame, sensornya itu ukurannya 24 kali 36. 24 kali 36 mirip dengan ukuran film zaman dulu ya. Film 35 mili. Film 35 mili itu film yang biasa. Film yang biasa. Negatif yang biasa. Ukurannya itu 24 kali 36. Nah, efek sampingnya apa sih kalau full frame nggak full frame? Nah, ini teman-teman perlu ketahui karena kadang-kadang semua lensa ditulis dalam milimeter full frame. Jadi perlu diingat itu ya, bahwa semua lensa itu ditulis dalam milimeter full frame. Tapi efek yang kita dapetin ketika dipasangkan di kamera kita bisa berbeda. Contoh gini, saya punya lensa 100 mm. 100 mm, ketika saya pasangkan di kamera full frame saya, hasilnya 100 mm. Tapi ketika saya pasangkan lensa ini pada kamera crop factor saya punya kamera crop factor yang crop factornya 1,6 kali. Jadi akhirnya ini berubah jadi 160 mm. Karena 1,6 dikali 100 sama dengan 160. Akhirnya lensa ini bukan lagi lensa 100 mili untuk bodi kamera saya yang ini. Tapi menjadi lensa 160 mili. Berbeda dengan ketika full frame, dia tetap menjadi 100 mm. Seperti itu. Terus apa sih enaknya? Kalau saya sih ngerasain, kalau kita lagi mau motret wide angle, perlu lensa-lensa yang lebar, pakai kamera full frame enak. Kenapa? Karena milimeternya jelas. Milimeternya jelas artinya saya cukup menggunakan lensa 16-35 misalkan untuk mendapatkan sudut pandang 16 mili. Lensa 16 mili ini ketika dipasangkan di kamera nggak full frame, hasilnya jadi bisa dibilang jadi 26 mm berarti kira-kira logikanya 25 mm. Jadi nggak terlalu lebar juga. Jadi ketika memang sedang ingin lebar, pakai full frame tuh enak banget. Tapi ketika memang lagi ingin mendapatkan teleposition yang baik, artinya kita pengen lensa 300 mili kita, seperti misalkan saya punya sebuah lensa 300 mm yang cukup compact ya, 75-300. Kalau saya pasangin di kamera full frame, tetap maksimal panjang lensnya berarti 300 mm. Tapi ketika saya pasangkan ini di yang crop factor, lensa saya berubah menjadi lensa 420 mm. Enak banget. Jadi akhirnya begitu ya. Tapi full frame atau tidak full frame sebetulnya sama saja, karena biasanya kamera full frame bisa dibilang juga ukurannya biasanya agak lebih besar dan juga biasanya juga agak lebih mahal daripada kamera yang tidak full frame. Tapi kamera yang nggak full frame apakah tidak bagus? Tidak. Kamera yang nggak full frame ya kamera nggak full frame sama bagusnya. Cuma masalah ukuran sensornya kebetulan memang berbeda. Oke. Semoga jelas ya. Okay. Dan nggak
Oke, baik. Kemudian lanjut ke, nah ini dia nih. Kita sampai di exposure triangle, ini adalah dasarnya dari fotografi. Ketika kita ingin memotret, berarti kita harus memahami tentang aperture, shutter speed, serta ISO. Ini adalah segitiga yang utama. Silakan Coach Reza. Jadi fotografi ya teman-teman ya. Mau motretnya pakai apapun itu, mau motretnya pakai apapun itu, fotografi itu yang paling utama ya 3 hal ini. 3 halnya apa sih? Shutter speed, aperture, sama ISO. Ketiga hal ini adalah disebut sebagai segitiga pencahayaan atau segitiga exposure. Segitiga exposure itu ada di 2 hal, itu terletak di body. 1 hal terletak di lensa. Kita bahas ya dari lensa dulu ya. Karena memang lensa adalah yang paling utama, paling awal cahaya masuk melalui lensa. Stop share nih, Coach. Stop share dulu deh. Lensa. Di lensa ini ada sebuah bilah-bilah logam. Ya, saya kecilin, saya gedein ya. Saya besarkan, saya kecilkan. Saya besarkan, kelihatan nggak ya? Saya kecilkan, besar, kecil, besar ini, besar, kecil. Oke, bilah-bilah logam ini berfungsi untuk membatasi cahaya yang masuk. Apabila lubangnya besar, cahaya masuk otomatis banyak. Jadi kalau lubangnya besar, cahaya masuk banyak. Cahaya masuk banyak, kalau lubangnya kecil, berarti cahaya masuk sedikit. Ini persis sekali dengan prinsip kerja mata kita, pupil mata kita ya. Pupil mata kita ketika misalkan kita melihat dalam kondisi yang sangat terang, akan berubah menjadi mengecil. Ketika kita di tempat yang gelap, kita terlihat membesar pupil mata kita. Nah, mungkin nggak kelihatan kalau di mata kita, tapi kalau kita melihat di mata hewan ya, di kucing misalkan. Kucing ketika siang hari kita bisa lihat dia pupilnya kecil. Kenapa? Karena dia menyesuaikan biar nggak silau. Karena cahaya yang ada banyak. Jadi dia perlu ngecil biar nggak silau. Nah, kalau dalam fotografi dia perlu ngecil agar tidak menjadi overexposure misalnya. Seperti itu. Jadi di dalam lensa ada bilah-bilah logam yang bisa diatur. Mulai dari yang besar, cahaya yang masuk banyak, sampai yang kecil, cahaya yang masuk sedikit. Nah, aperture disebutnya adalah aperture atau bukaan atau diafragma atau f-stop. Simbol angkanya biasanya F kecil. Ada yang pakai F besar, ya. Tapi memang sebenarnya awalnya sih F kecil dia. Tapi memang sekarang banyak simbolisasi yang menggunakan F itu dengan F besar. Sebetulnya dalam fotografi F besar itu adalah vokal. Kita pakai emang F kecil. F kecil. Oke, F kecil. F 2,8 aperturnya besar. Jadi angkanya ini seper ya teman-teman ya. Karena F seper 1/2,8 itu lebih besar daripada 1/16. 1 dibagi 1 pasti paling besar. 1 dibagi 2 besar. 1 dibagi 16 kan jadi kecil. Nah, begitu. Jadi itu kaitannya ke lubangnya. Jadi kami selalu berbicara dengan kata-kata aperture, tapi dengan kata-kata diafragma, tapi dengan kata-kata aperture. Yang kami omongin adalah bukaannya. Jadi ketika kami aperture kecil, itu berarti lubangnya kecil. Lubangnya kecil, angkanya memang besar. Ini adalah contoh dari aperture 16. Lubangnya kecil, aperturnya 1/16, tapi seringkali dibicarakan dengan kata-kata 16. Lubangnya kecil. Cahaya yang masuk berarti sedikit. Kalau misalkan kita buka lebih besar, ini di 1,4. Cahaya masuk banyak. Aperturnya apertur besar. Apertur besar, cahaya masuk banyak. Apertur kecil, cahaya masuk sedikit. Angkanya besar, tapi jadi bingung. Karena angkanya seper sebetulnya. Dalam fotografi lebih banyak angka itu adalah seper. Tentang ISO, tentang apertur, itu angkanya adalah seper. Jadi, tadi seperti saya bilang, kalau kecil, kita ulang ya. Ini adalah 1,4, lubangnya besar. Saya putar lagi. 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, terus sampai 16. Ya, 16 lubangnya kecil.
Nah, ketika kita besar, ini mungkin di sini 5,6, 4, 2,8, 2, 1,4. Paling besar. Jadi ketika misalkan lubangnya besar, ya itu berarti cahaya masuk banyak. Kita bisa lihat ya, ketika lubangnya besar, memang cahaya masuk pasti banyak. Kalau kita lihat pakai senter, pasti kelihatan sekali ya. Sekarang kita pakai senter, cahaya masuk ketika lubangnya besar ya banyak. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Gimana ngeliat ini? Oke, sekarang gini. Nih, ini kita bisa lihat ya, ini cahaya masuk sedikit nih. Karena saya kenapa? Karena saya lubangnya saya kecilin. Lubangnya saya kecilin, saya sorot center, saya masuk sedikit. Saya buka. Jadi, Full, sampai kita hilang. Karena memang cahaya masuk banyak pada saat lubangnya besar. Lubang besar cahaya masuk banyak, lubang kecil cahaya masuk sedikit. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah efek sampingnya. Jadi, ketika kita berbicara aperture, ada efek sampingnya. Efek samping dari tadi. Dari aperture yang besar dan aperture yang kecil. Foto ini dibuat dengan titik fokus yang sama ya, teman-teman. Jadi pada saat kami memotret ini, kami memfokuskan di tiang kedua. Jangan pakai merah, pakai itu. Oke, di tiang kedua. Kami memfokuskan di tiang kedua. Ketika kami menggunakan aperture di 2,8, hasilnya ada di 1,4, 1,8. Hasilnya adalah hanya tiang kedua yang jelas. Yang lainnya blur. Hanya tiang kedua yang jelas, yang lainnya blur. Ketika menggunakan yang lubangnya besar. Aperturnya besar, efek sampingnya adalah latar belakang menjadi blur atau ruang ketajamannya menjadi sempit. Apertur besar, ruang ketajamannya akan sempit. Berbeda dengan apertur kecil. Apertur kecil di foto yang sebelahnya dengan apertur 22 tetap dengan titik fokus yang sama. Kita bisa lihat seluruh area dari foto ini menjadi jelas. Ini adalah perbedaan dua buah apertur yang paling kecil dan yang paling besar. Dalam hal ini yang kami gunakan adalah 1,8 dan 22. Jadi apertur kecil ruang ketajamannya akan menjadi luas. Lubang kecil tajamnya luas. Ya, lubang kecil tajamnya luas. Lubang besar tajamnya sempit. Terus fungsinya apa? Apakah mana yang lebih baik? Akhirnya tergantung kondisi yang kita inginkan. Misalkan pada saat memotret model misalkan, atau memotret orang, kita ingin latar belakangnya blur. Latar belakangnya blur, berarti kita perlu apertur yang besar. Ketika kita ingin memotret pemandangan, ya kita pengen semuanya jelas. Semuanya jelas, awannya jelas, ada booth di depan jelas, dan lain-lain semuanya jelas. Kita perlu apertur yang kecil agar ruang ketajamannya menjadi luas. Apertur kecil, ruang tajam luas. Apertur besar, ruang tajam sempit. Begitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini benda yang kedua. Kalau tadi yang ngebatasin cahaya pertama adalah lensa, apa namanya, besar kecil, aperturnya, ini adalah yang menjadi pembatasan pertama. Ada pembatasan level 2 untuk mengatur yang kedua, ada yang kedua untuk mengatur cahaya masuk. Yang kedua adalah shutter speed, atau dalam bahasa Indonesianya kecepatan pelana. Sama dengan waktunya sensor terpapar sama cahaya. Jadi kalau misalkan waktu itu kita menekan tombol, pada saat itu pula sensor terpapar oleh cahaya. Saya kasih contoh dengan kamera manual agar lebih gampang mungkin melihatnya ya. Di stop share. Stop share dulu ya. Oke. Misalkan kita menggunakan speed yang lambat. Paparannya lama, teman-teman. Saya misalnya meletakkan jari di belakang, jari saya sampai kelihatan tuh, paparannya lama. Selama jari saya bergerak-gerak seperti ini semua terekam oleh kamera. Jadi pada saat menggunakan shutter speed yang lambat, akhirnya gerakan yang ada semua terekam oleh kamera. Dan pastinya konsekuensinya adalah cahaya masuk pasti banyak. Paparan lama, cahaya masuk banyak. Paparan cepat, cahaya masuk.
nggak terlihat ya, di belakangnya ada jari hampir nggak kelihatan. Tapi ketika saya perlambat lagi, kelihatan kan? Jadi shutter speed itu adalah seberapa lama sensor terpapar oleh cahaya. Sensornya mana sih? Kalau dalam kamera kita bisa menanalogikan seperti ini ya. Sensor adalah sebuah alat yang memang ada di belakang dari ranah tersebut. Di belakang ranah ada sensor. Ini adalah kamera film, ini adalah penampang film. Penampang film ini bisa kita anggap seperti sensor mungkin mekanisme. Jadi ini yang perlu dipaparkan oleh cahaya. Ketika dia shutter speed-nya lambat, paparan cahayanya banyak. Ketika shutter speed-nya cepat, paparan cahayanya berarti sedikit. Sebetulnya kaitannya juga sama dengan lensa tadi. Apabila lubangnya besar, paparan cahayanya banyak. Karena lubangnya besar, paparan cahayanya banyak. Kalau lubang kecil, paparannya sedikit terhadap tadi. Nah, kita bicara tentang, sebentar saya kasih lihat contoh yang lebih ini. Mungkin di kamera digital kita bisa lihat sensornya langsung ya. Stop share dulu deh. Ini 8.000. Saya rubah ya, jadi lebih lambat. Saya rubah jadi lebih lambat lagi. Makin kelihatan lambat ya. Kita udah mulai bisa lihat bentuk sensornya. Jadi selama itu, sensornya terpapar oleh cahaya. Oke, kita set lagi itunya. Nah, terus tadi efek sampingnya apa? Efek sampingnya adalah ketika shutter speed itu cepat, artinya paparan cahaya ke sensor itu kan cepat berlangsungnya dengan membekukan waktu. Jadi sebetulnya adalah fotografi itu adalah membekukan waktu, membuktikan sebuah interval waktu ya, yang terjadi pada saat kita menekan shutter. Nah, ketika kita menekan shutter 1/1000, nah ini gambarannya adalah 1/1000, tidak terlalu tinggi shutter speed-nya, hanya 1/1000. Kita bisa lihat bahwa air mancur ini terlihat beku. Terlihat ada butir-butir air yang terlihat beku. Ini pada saat difoto dengan speed 1/1000. Nah, di sebelahnya difoto dengan speed 1/8. Sebetulnya 1/8 juga bukan shutter speed yang terlalu lambat. Artinya tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat juga. Tapi memang itu sudah bisa membuat efek motion daripada sebuah objek yang bergerak. Jadi fungsinya shutter speed adalah membekukan sebuah gerakan atau memberikan efek bergerak dari satu gerakan yang memang bendanya bergerak. Bendanya bergerak. Ya, kalau nggak bendanya bergerak, kameranya digerakin juga bisa. Yang jelas harus ada yang bergerak. Harus ada yang bergerak. Jadi shutter speed tinggi membekukan sebuah gerakan, shutter speed lambat dia adalah merekam sebuah gerakan. Jadi kalau kita lihat bahwa ketika memang kita memotretnya, misalkan benda yang saya foto misalkan bukan air mancur, tapi memang bendanya itu diem. Shutter speed 1000 sama shutter speed 8, mungkin perbedaannya nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Karena nggak ada proses di mana benda itu bergerak atau diam. Tapi ketika ada benda yang bergerak, ada motion di situ, kita bisa menangkap motionnya dengan membekukannya atau memberikan efek motion atau dengan memberikan efek bergerak. Ketika kita membekukannya, kita bisa menggunakan shutter speed yang tinggi, artinya 1000 ke atas, splash air itu bisa difoto dengan 1000 ke atas. Orang yang melompat, terus kelihatan seperti melayang, itu bisa difoto dengan speed 500 ke atas. Mobil yang lagi melaju kencang kayak parkir, itu bisa difoto kira-kira ya 500 sampai 1000. Nah, masing-masing mungkin ada perbedaan-perbedaan antara kecepatannya objeknya juga. Bahkan shutter speed sampai dengan 8.000 itu bisa membekukan peluru. Iya, cuma nggak pernah nyoba. Ada foto sampelnya, pernah lihat. Oke, jadi shutter speed itu adalah memberikan sebuah efek motion atau efek gerakan atau efek beku.
Tinggal satu pilihan aja, menggunakan shutter speed yang lambat berarti akan memiliki efek motion, menggunakan shutter speed yang tinggi berarti bisa membekukan sebuah gerakan. Tapi dari shutter speed ada hal yang perlu diperhatikan. Kita sebagai manusia amannya adalah menggunakan shutter speed 60 ke atas. Saya geser dulu. Shutter speed, ini ya. Shutter speed 60 ke atas. Jadi shutter speed itu biasanya memang dalam sebuah deret ya. Dalam sebuah deret ada misalkan 60, 125, 500, terus kemudian 1000. Nah, kita sebagai manusia bisa memotret dengan shutter speed lebih cepat daripada 60. Lebih cepat dari 60 itu aman buat kita. Tapi kalau sudah sampai dengan 1 detik, kita memang perlu menggunakan tripod. Atau misalkan setengah detik, seperdua ya, seperempat, itu sudah perlu menggunakan tripod. Bahkan 1/15 pun kita sudah perlu menggunakan tripod. Nggak akan kuat ya? Nggak akan kuat. Nah, sebetulnya itu erat kaitannya juga dengan milimeter lensa yang digunakan. Biasanya ketika kita menggunakan wide angle, kita akan lebih bisa menahan getaran hal itu dari speed 60-an ya. Tapi ketika misalkan kita menggunakan lensa tele, misalkan lensa tele 300 mm, saya lebih menyarankan teman-teman untuk maksimal shutter speed yang digunakan adalah 200 ke atas. Untuk mendapatkan hasil yang paling baik tentunya. Oke. Sekarang lanjut ke ISO. ISO ini adalah standar kepekaan sensor terhadap cahaya. Jadi ISO itu tinggal masalah kalau tadi kita sudah bicara tentang banyaknya cahaya masuk yang diatur oleh lensa, terus kemudian masih juga diatur sama yang kedua oleh rana atau shutter speed. Yang ketiga itu ada si sensornya sendiri. Sensornya itu sendiri adalah sensor yang peka terhadap cahaya atau sensor yang kurang peka terhadap cahaya. Sensor yang rendah itu kurang peka terhadap cahaya. Jadi pada saat sensor rendah, pada saat ISO rendah, dia itu perlu lebih banyak cahaya untuk mendapatkan foto yang normal dibanding ketika kita menggunakan ISO yang tinggi. Nah, ISO rendah itu memang nggak peka. ISO rendah itu kurang peka terhadap cahaya, tapi ISO rendah itu memiliki keunggulan di mana tidak memiliki noise. Tidak memiliki noise, bisa dibilang gambar itu cukup baik. Reproduksi warna adalah reproduksi warna terbaik, justru juga memang terjadi pada ISO rendah. Pada ISO tinggi, kita akan menemui sebuah noise biasanya. Kita bisa bandingkan kedua buah foto ini ya. Foto yang di atas difoto dengan ISO 100. Foto yang di bawah difoto dengan ISO 12.800. Jadi perbedaan yang paling kelihatan kalau kita bisa lihat di bayang-bayangnya ya, terutama biasanya memang noise itu akan timbul di area-area yang bentuknya gradasi bayang-bayang. Sini ya. Kita bisa lihat bahwa di situ tuh di 12.800 sudah mulai timbul seperti berpasir. Sedangkan di ISO 100 hal itu tidak terjadi. Jadi memang baiknya bagaimana? Seandainya memungkinkan dalam sebuah kondisi, saya lebih menyarankan teman-teman untuk memotret dengan ISO serendah mungkin terhadap kondisi yang kita inginkan gitu. Jadi bukan berarti nggak boleh motret dengan ISO 12.800, tapi seandainya 12.800 bisa dan masih bisa diturunkan menjadi ISO 800 ya pakai aja 800. Kalau misalkan memang nggak bisa ya pakai 12.800 nggak ada masalah. Begitu. Oke. Kita jawab pertanyaan dulu apa gimana Coach? Lanjut dulu ya. Oke, lanjut. Oke. Exposure. Nah, kita kan tadi ngomongin yang ketiga hal tadi ya. Balik ke exposure triangle. Kita ngomongin 3 hal ini, antara hubungan antara ISO, aperture, antara aperture, shutter speed, dan ISO. Aperture, makin besar aperturnya, bukaannya besar, makin terang, makin banyak cahaya masuk. Makin kecil aperturnya, makin sedikit cahaya masuk. Shutter speed makin cepat, shutter speed makin sedikit cahaya masuk. Analoginya adalah jadi makin gelap, karena makin sedikit cahaya masuk. Terus kemudian shutter speed yang melambat, membuat jadi cahaya masuk semakin banyak. Akhirnya gambar semakin terang. ISO yang rendah membuat jadi kurang peka, dan ISO yang tinggi peka terhadap cahaya. Kesemuanya ini bisa kita rubah-rubah
untuk mendapatkan sebuah exposure meter yang tepat. Kita bisa merubah-rubah ketiga elemen ini untuk mendapatkan exposure meter yang tepat. Merubah salah satunya akan berkorelasi terhadap satu atau dua lainnya. Jadi ketika merubah salah satunya bisa juga hanya dirubah satu lainnya. Atau merubah salah satunya, kita malah pilihan adalah merubah keduanya, bisa juga. Seperti itu. Jadi exposure meter apa sih? Exposure meter itu di kamera untuk mengukur ketepatan cahaya. Jadi ketika cahaya itu normal, dia akan menunjukkan di angka 0. Cara mengaktifkan exposure meter gimana sih? Nyalakan kameranya, kalau di kamera DSLR, dan mirrorless juga saya yakin sama, tekan setengah. Nanti dia akan ada, di set di manual, nanti ada indikator, posisinya adalah di mana? Di minus kah? Atau di plus? Atau di normal? Nah, gimana sih memang kalau misalkan foto tuh exposure-nya itu nggak tepat? Kalau foto under exposure, pastinya fotonya gelap. Ya, under tuh dari minus ya? Minus. Under Pastinya fotonya gelap. Kalau under exposure, fotonya gelap. Kalau over exposure, fotonya terang. Terlalu terang ya. Kalau over tuh plus. Terlalu terang. Akhirnya jadi terlalu terang. Kalau under, dia terlalu gelap. Kalau over, dia terlalu terang. Efeknya apa sih? Kalau terlalu under, ya akhirnya gelap banget. Gelap banget dan akhirnya detail-detailnya sudah hilang karena terlalu banyak area yang masuk ke dalam area shadow-nya sudah hilang. Karena kalau kita bicara area shadow, kita melihat sekarang mungkin sisi paling terang saya kan mungkin ada salah satu sisi muka. Ketika misalkan difoto dengan under, pastinya nanti akan ada detail-detail yang hilang. Begitu juga ketika overexposure, berarti terlalu terang. Ketika terlalu terang, akhirnya adalah ada detail-detail yang hilang karena ada area yang menjadi terlalu terang. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh exposure meter ketika terlalu normal. Ini normal. Ini ketika terlalu terang. Nah, ini ketika terlalu gelap. Undernya 2 stop disebutnya ini ya, karena minus 2. Nah, ini kalau terlalu overnya 2 stop juga ini. Ini kalau terlalu terang. Kalau terlalu terang, dia hasilnya akan seperti ini. Kita coba dulu kali ya. Oke. Kita coba review ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat langsung dari kamera dan set yang memang sudah kami siapkan. Sebentar. Jadi mendapatkan exposure meter yang tepat, akhirnya memang sangat penting untuk bisa mendapatkan sebuah foto dengan kualitas yang baik. Karena walau bagaimanapun, memang sebetulnya sih kita bisa saja melakukan hal-hal seperti melakukan penggelapan ini, menggelapkan foto gitu kan dengan melakukan editing, dengan menggelapkan. Tapi memang sebuah foto yang ketika misalkan kita bisa hasilkan dengan exposure yang normal, tentunya akan lebih enak untuk kita nggak perlu ngedit lagi. Jadi sebetulnya editing itu sebenarnya kadang-kadang kalau kita motretnya sudah normal jadi agak sedikit menghabiskan waktu dan tenaga ya. Sebentar. Oke. Sudah? Oke. Belum di-set. Untuk program. Oke, kita bisa lihat ya. Nah, kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat nih. Saya akan mencoba memotret, kita mencoba lihat dengan ini ya. Ketika misalkan saya ngeset nih, ISO-nya 100, shutter speed-nya 60, aperture-nya 2,8, ISO-nya 100. Exposure metering-nya saya anggap mungkin begini, cukup normal ya. Cukup normal ya. Coba saya foto, normal nggak kira-kira? Drive-nya kayaknya jangan continuous deh. Ya. Kita mungkin bisa lihat apakah misalkan ini dianggap, misalkan kita menganggap ini agak terlalu gelap, mungkin kita bisa underin lagi dikit, kita buat lebih terang. Kita bisa lihat ya, pada saat saya menurunkan shutter speed, gambarnya menjadi lebih terang teman-teman. Kenapa? Karena cahaya masuk ke dalam sensor jadi makin banyak.
Kita bisa lihat makin terang, makin terang, makin terang, makin terang, makin terang, makin terang. Ini saya hanya merubah shutter speed-nya saja ya. Makin terang terus sampai akhirnya sangat tenang dan hampir nggak ada gambarnya. Nah, kita coba turunkan, 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 turunkan terus. Kira-kira sampai dengan segini. Mungkin kita bisa lihat ini cukup normal ya. Kita coba fokusin. Oke. Coba difoto. Nah, ya hasilnya kira-kira begini dan cukup normal ya. Di aperture 2,8. Terus saya coba nih. Aperture-nya saya rubah ya, nggak 2,8. Tapi saya rubah jadi saya kecilin. Kalau tadi kan aperture-nya bisa dibilang lubangnya di sini nih teman-teman. Lubangnya di posisi besar ya. Tadi lubangnya di posisi besar. Sekarang lubangnya saya rubah ke posisi paling kecil. Kecil sekali lubangnya ya. Saya rubah di posisi kecil. Hasilnya apa? Makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin gelap dia. Makin gelap, makin gelap, makin gelap. Di lubang yang paling kecil, di 32, dia hampir sangat gelap. Terus bagaimana saya ngebalikinnya menjadi normal, tapi saya nggak mau merubah aperture-nya. Saya mau tetap aperture-nya di 22, tapi saya mau gambarnya normal. Di 32. Di 32. Tadi dia di 32, tapi gambarnya normal. Saya mau di lubang paling kecil, tapi gambarnya normal. Apa yang bisa saya lakukan? Saya bisa melakukan dua hal, teman-teman ya. Hal pertama adalah saya bisa merubah ISO-nya. Saya rubah ISO-nya. Saya naikin ISO-nya terus 800, 2000, 3200, 6400. Nah, begini yang saya dapetin maksimal dengan 6400. Gambarnya sudah mulai kelihatan dengan aperture 32 dan shutter speed 50. Saya coba turunin shutter speed-nya. Seperti ini misalkan. Nah, saya bisa dapetin gambar lagi ya. Bisa dibilang cukup normal. Dengan ISO yang 6400 dan shutter speed 25. Nah, akhirnya berikutnya pertanyaannya begini. Tapi kalau misalkan ISO-nya tinggi, saya nggak mau, karena kan noise. Dan benda yang saya foto ini adalah benda yang diam. Jadi sebetulnya karena saya motret pakai tripod dan benda yang saya foto benda diam, saya bisa merubahnya lagi. Saya maunya ISO-nya ini rendah aja. Maksimal yang saya bisa toleransi, yang saya ingin gunakan, maksimal di ISO 400. Wow, di ISO 400 hasilnya masih gelap ya, kalau misalkan kita gunakan 1/25. Saya turunkan lagi. Saya turunkan lagi, turunkan lagi, turunkan lagi. Sampai dengan 0,8 detik. Coba kita foto. Nah, kita dapetin foto yang bisa dibilang juga cukup normal. Begitu ya kira-kira. Lalu ada yang ingin saya juga tadi katakan tentang perbedaan aperture ya. Kita coba ya, tentang sebuah perbedaan aperture. Di sini saya akan fokusin, titik fokusnya berada di sini di depan. Oke, titik fokusnya di depan. Lalu saya foto. Ini bisa dibilang di preview gambarnya sudah agak blur, tapi di hasil dia nggak blur. Kenapa? Karena saya menggunakan aperture 32. Aperture 32 itu adalah aperture yang cukup besar untuk membuat sebuah ruang ketajaman yang luas. Nah, kita coba bandingkan dengan perbedaan ruang ketajamannya ya. Saya buka aperture paling besar. Oh, terang sekali, pasti. Saya sesuaikan, shutter speed-nya perlu saya tinggikan. Di sini target kita adalah membuat latar belakangnya menjadi lebih blur. Coba saya foto. Kita bisa lihat hasilnya ya. Di depannya dia jelas, di belakangnya dia blur.
Itulah perbedaan antara aperture. Ketika kita menggunakan aperture yang besar, yang lubangnya besar, ruang tajamnya sempit. Ketika kita gunakan aperture-nya kecil, ruang tajamnya menjadi luas. Ketika ruang tajamnya luas, semua sisinya menjadi jelas. Ini kita lihat dulu ya. Ini kita lihat yang aperture-nya aperture-nya besar, ruang tajamnya sempit. Kita coba lagi sekali lagi mengkorelasikan ketiga hal ini ya. Berarti kalau misalkan saya mau buka, saya mau bikin jadi aperture-nya 32, apa yang bisa saya lakukan? Menurunkan shutter speed-nya agar mendapatkan gambar yang tetap normal. Saya turunkan dulu ya. Kira-kira misalkan segini. Fokusnya saya nggak rubah, saya foto langsung. Kita bisa lihat hasilnya memang lebih jelas, latar belakangnya jelas dan depannya juga jelas dengan aperture yang 32. Jadi memang perbedaan aperture peranannya sangat penting untuk membuat sebuah ruang tajam. Nah, untuk mengatur exposure, mendapatkan hasil yang normal, kita bisa merubah 3 elemen ini. Saya mau bikin misalkan shutter speed, saya mau motret orang cepat. Saya mau memotret, target saya adalah memotret orang sedang berlari dan melompat, terus kemudian saya mau bikin jadi dia membeku di udara. Saya perlu shutter speed berapa misalkan 500. Saya patok di 500. Nanti saya akan cari bukaan aperture-nya. Coba saya 500 2,8 cukup nggak? Kalau nggak cukup ya 500 2,8 gelap. Apa yang harus saya lakukan berarti? Merubah ISO-nya ke arah yang lebih tinggi. Karena kondisinya memang cahaya di sini juga tidak terlalu banyak ya. Saya rubah ke ISO 1250. Hasilnya dengan ISO 1250, shutter speed 500, yang sebetulnya shutter speed sudah cukup cepat, bisa difoto dengan bukaan aperture 2,8 dalam kondisi cahaya seperti ini. Begitu. Oke, Coach. Ada pertanyaan di grup WhatsApp, tapi kakak kalau bertanya boleh di Zoom, takutnya nggak dibuka. Iya, dari Kak Usman. Pada saat kita mau mulai motret dari segitiga exposure ini, mana yang paling pertama kita atur? Apakah ISO dulu atau shutter speed atau aperture? Nah, iya, memang itu pertanyaan yang bagus banget Kak Usman. Dan itu sering banget ditanyakan oleh teman-teman. Yang biasanya diatur duluan apa? Kalau saya, memang yang saya atur paling awal biasanya ISO. Biasanya ISO kenapa? Karena memang biasanya ISO dalam sebuah patokan saya dalam gini. Saya ngelihat nih, saya mau keluar ruangan, terus memotret orang lompat, shutter speed-nya mau tinggi, lihat mataharinya, oh nggak terlalu terang mataharinya, pakai 400 ISO-nya. Saya rubah langsung ISO ke 400. Di tujuan pertama mungkin adalah ISO. Kenapa saya seperti itu? Karena mungkin kebiasaan saya dari zaman dulu. Ketika saya memotret, saya milih filmnya dulu. Jadi karena memang saya agak old school gitu kan. Ketika saya memotret, saya nentuin dulu nih film saya mau pakai ISO berapa gitu. Kalau zaman dulu kan, karena film kan harus dimasukin dalam kamera, artinya memang saya nggak bisa merubah ISO kalau di zaman dulu. Jadi ketika sekarang akhirnya jadi kebiasaan juga. Yang saya selalu lakukan biasanya adalah saya tentukan ISO-nya. Saya mau motret di luar ruangan, mau motret orang sedang berlarian, atau mau motret anak kecil yang sedang main sepeda. Saya set ISO-nya berapa? 400 misalkan. Oke. Terus kemudian saya pikirin nih, sepedanya mau dibikin bagaimana? Mau kelihatan dia ngeblur ada gerakan sepeda atau enggak? Oh enggak, saya mau dia berhenti posisinya. Berarti saya perlu shutter speed yang tinggi. Ya kan? Baru akhirnya saya matok shutter speed-nya kira-kira di 500 atau 250. Aperture-nya bagaimana? Menyesuaikan. Jadi akhirnya pada dasarnya ketika kita memotret, memang kita harus memiliki sebuah prioritas. Kita harus memiliki sebuah prioritas. Apakah yang kita prioritaskan adalah blur atau tidaknya latar belakang, atau prioritas kedua adalah mau bikin freezing atau mau bikin motion. Jadi yang mungkin perlu ditanyakan sebetulnya pada saat merencanakan pemotretan ada yang itu. Mau bikin latar belakangnya blur, kan biasanya kita udah punya tujuan pada saat motret. Saya mau motret foto fashion, misalkan busana muslim di sebuah
apa? Padang rumput. Enggak lah, di sebuah kebun misalkan. Terus saya udah pikirkan bahwa saya mau nih baju ini sama model ini kelihatan jelas, latar belakangnya blur. Berarti kan memang saya sudah punya tujuan di awal. Tujuannya berarti targetan saya apa? Aperture-nya harus gede. Aperture-nya harus 2,8 nih, biar latar belakangnya memblur. Terus kemudian saya turunkan dengan untuk mendapatkan tujuan saya membuat latar belakangnya blur, apa yang saya perlukan? Cahaya tidak terlalu banyak, berarti saya perlu ISO kira-kira 640 mungkin. Ketika misalkan kondisinya tuh di antara bayang-bayang gitu ya, 640. Shutter speed-nya, ya saya ikutin, berarti harus cepat di sini. Di sini shutter speed-nya harus tinggi, karena aperture-nya besar. Saya dapetin akhirnya latar belakangnya yang blur. Jadi kira-kira gitu. Kalau saya pribadi, saya yang selalu saya tentukan duluan adalah ISO-nya, dan berikutnya adalah prioritasnya. Walaupun kita tentukan ISO berdasarkan dengan keadaan dan prioritas yang kita inginkan. Saya jarang memotret ISO, hampir nggak pernah malah. Saya motret di luar ruangan dengan ISO 1000, hampir nggak pernah. Saya selalu berusaha irit dalam hal menggunakan ISO sekecil mungkin yang bisa optimal dalam sebuah foto. Karena saya tetap percaya bahwa ISO yang kecil memiliki kualitas gambar akhir yang lebih baik daripada ISO yang tinggi. Terus perlu nggak kita pakai shutter speed ISO tinggi? Ya perlu. Kalau misalkan kita mau bikin splash air, airnya nyeplas gitu. Perlu nggak kita bikin shutter speed tinggi? Perlu. Cahayanya nggak terlalu banyak, bikin splash air yang perlu shutter speed mungkin 1000, akhirnya jadi kita perlu ISO yang tinggi. Karena kita perlu aperture yang kecil misalkan, agar biar ruang tajamannya luas. Begitu. Oke, Coach. Ada pertanyaan lagi nih, Coach. Dari Kak Veronica. Bedanya ISO sama exposure apa jadinya? Kapan pakainya? Exposure itu pencahayaan. ISO itu standar kepekaan. Jadi tujuan kita yang pasti adalah mendapat sebuah exposure meter yang normal. Yang normal. Jadi tujuannya adalah mendapatkan sebuah exposure meter yang normal. ISO adalah salah satu bagian dari elemen exposure yang ada dalam segitiga exposure. Jadi kapan gunakannya? Kapan gunakannya adalah tergantung kondisinya. Kita geser terus. Nah, saya bicara dalam sebuah kondisi saja. Light meter minus. Yang kita lakukan apa? Turunkan shutter speed. Misalkan dari tinggi 500-an ke 60. Yang kedua, besarkan aperture dari 16 ke 8. Atau yang ketiga, naikkan ISO. Jadi dalam hal ISO itu selalu menjadi elemen yang selalu ada dalam exposure triangle. Karena memang ISO adalah salah satu elemen dari exposure itu sendiri. Terus kalau misalkan keadaannya terlalu gelap, solusi lainnya apa? Naikkan ISO. Contoh dari 100 jadi 400. Jadi gini, kalau misalkan kita naikin ISO nih, ya, ISO dari 100 ke 400, dia kan antar 2 stop ya. Dia akan berubah nih exposure meternya. Begitu kita naikkan dari 100 ke 400, dia akan berubah menjadi letaknya di sini. Dia akan berubah letaknya jadi di sini. Ya, ketika misalkan kita rubah aperture-nya, dia akan bergerak juga ke sini. Ketika kita naikkan ISO-nya nggak ke 400, tapi ke 500, dia akan bergerak ke sini kira-kira. Jadi ketiga hal ini adalah hal yang berkorelasi, merubah salah satunya akan berkorelasi terhadap terhadap satu atau dua lain. Nah, sama juga ketika misalkan kita mendapatkan kondisi overexposure. Nih, saya dapetin kondisi kayak gini nih, overexposure. Apa yang harus saya lakukan ketika overexposure dan cahayanya kebanyakan? Jadi cahaya dalam settingan kamera saya menunjukkan bahwa kalau saya pakai settingan itu cahayanya kebanyakan. Apa yang bisa saya lakukan? Saya bisa menaikkan shutter speed dari 60 ke 250 misalkan. Saya bisa kecilkan aperture dari lubangnya besar karena terlalu terang ya. Light meter saya menunjukkan terlalu terang. Saya bisa jadi merubahnya dari agak dari posisi yang agak terbuka menjadi lebih mengecil lagi untuk membuatnya menjadi tidak terlalu terang. Metode yang ketiga adalah menurunkan ISO dari 400 ke 100. Oke, itu harus semuanya, Coach, atau salah satu, Coach? Salah satu bisa. Oke, bisa naikkan shutter speed-nya aja gitu ya, atau kecilkan aperture-nya gitu ya? Bisa. Jadi ketika memang ini adalah solusi terhadap ketiga exposure. Tapi memang yang kita rubah bisa salah satunya, dua atau ketiganya. Tergantung dari tujuan kita pada akhirnya. Jadi pada saat tujuan kita mendapatkan shutter speed yang tinggi,
dan gambarnya under, ya berarti yang kita buka adalah aperture-nya. Karena shutter speed-nya kita nggak mau turunin. Kita kan tetap mau dapat shutter speed 500, berarti elemen ini coret, nggak dipakai. Berarti ini yang dibuka, gitu. Atau ISO-nya dinaikin. Jadi tergantung dari prioritas pada saat kita ingin memotret. Oke. Ada pertanyaan? Oke, dari Kak Yuliza. Dengan ISO rendah, mana yang lebih berpengaruh pada ketajaman hasil foto aperture atau shutter speed? Enggak ada kaitannya. ISO rendah atau tinggi itu kaitannya adalah ke noise atau tidak noise-nya dan reproduksi terhadap baiknya dan kekeliruan sebuah gambar. Dengan aperture dan speed, atau aperture dan speed, efek sampingnya adalah tadi. Efek samping dari aperture adalah belakangnya blur atau jelas, atau semuanya jelas, peluang ketajaman. Efek samping dari shutter speed adalah motion atau bekunya sebuah benda pada saat benda itu bergerak. Oke, semoga jelas ya Kak Yuliza. Ke Kak Reni, jika ISO semakin besar akan menimbulkan noise semakin banyak ya Coach? Ya, akan membuat noise semakin banyak. Walaupun memang saya melihatnya bahwa teknologi kamera itu selalu mengejar. Kalau dulu memang zaman dulu kamera tuh lomba-lomba ke megapiksel. Ya. Megapikselnya digede-gedein. Sampai akhirnya saya pikir megapikselnya sudah terlalu besar gitu. Sampai handphone sekarang yang terlalu besar megapikselnya. Terus sekarang kamera memang berlomba-lomba membuat sebuah ISO yang tinggi tapi nggak noise. Dan saya ngelihatnya bahwa teman-teman biasanya paling aman pakai apa sih? Teman-teman paling aman biasanya noise-nya masih terjaga adalah 2 stop dari ISO terbesar. Jadi kalau misalkan teman-teman memiliki sebuah kamera, tapi nggak dihitung ya teman-teman ya. Jadi kalau ISO teman-teman bisa lihat, biasanya ISO itu mulai dari sebuah angka dan di mentoknya itu di akhirnya itu mereka biasa tentunya misalkan 6400 terus langsung H1. H1-nya itu sebenarnya bukan ISO asli tapi cuma interpolasi. Nah, ketika H1 H1-nya nggak dihitung, kita lihat 2 stop paling rendah daripada ISO tertinggi. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan 7D misalkan, paling aman pakai ISO berapa sih? Saya rasa 1000 masih aman. Kita lihat ISO tertingginya, turunin 2 stop, itu adalah noise-nya cukup terjaga biasanya. Di situ. Oke. Baik, sekarang kita lihat kasusnya. Oke. Nah, ini shutter speed membekukan objek. Jadi pada saat shutter speed membekukan objek, apa sih yang bisa kita lakukan dengan shutter speed membekukan objek? Seperti foto yang di sebelah kiri, foto perenang. Foto perenang ini diambil dengan shutter speed yang tinggi. Hasilnya adalah butir-butir air yang ada di sekitar perenang itu terlihat jelas. Terlihat jelas dan terlihat beku. Di samping itu juga posisinya juga menjadi terlihat baik ya. Karena kalau misalkan di foto dengan speed lambat tentunya nggak akan terlihat karena memang perenang ini gerakannya memang cepat dan mengambil napas juga tidak terlalu lama. Terus kemudian shutter speed tinggi itu juga bisa membuat sebuah benda itu menjadi melayang ketika dilemparkan. Efeknya adalah efek bekuannya tadi. Seperti yang contoh melempar jala ini. Melempar jala ini, garis jalannya terlihat jelas karena memang dipoto dengan shutter speed yang tinggi. Nah, ini yang ekstrim ya, shutter speed lambat. Shutter speed lambat yang di sebelah kiri difoto hanya dengan berapa ya? 4 detik ya. Seperempat detik itu sudah membuat jadi efek dari air terjun ini sudah berubah menjadi sedikit tidak terlalu keras tapi sedikit berselendang ya, bukan berselendang berapa ya? Halus seperti kain ya. Halus seperti kain. Ketika shutter speed-nya lambat. Kenapa? Karena pada dasarnya air itu membuat gerakan-gerakan yang bentuknya garis-garis pada saat dia melintas. Begitu. Shutter speed yang lambat ini membuat jadi air terjun menjadi terlihat lembut. Nah, yang sebelah kiri itu sangat ekstrim. Itu difoto dengan shutter speed beberapa jam. Jadi yang garis-garis itu 1 jam ya, itu difoto dengan shutter speed 1 jam. Yang garis-garis itu adalah bintang. Ini disebutnya star trail, di mana bintang bisa berubah menjadi seperti garis-garis ketika memang kita memotret dengan shutter speed yang sangat lambat. Shutter speed 1 jam. Tapi memang terus terang saya juga nggak menyarankan untuk mencobanya karena memang pastinya akan sangat memberatkan sensor dan sangat kurang baik sebetulnya astrofotografi yang terlalu lambat shutter speed-nya terhadap terhadap kesehatan si kamera. Ya, jangan coba-coba. Tapi ini cuma sebuah contoh ekstrim memang difoto di Anyer ya, di mercusuar di Anyer. Terus kemudian memang waktu itu exposing time yang digunakan adalah 1 jam. Nah, ini adalah
contoh dari aperture besar. Aperture besar itu menghasilkan background yang blur. Jadi ini difoto dengan lensa makro ya Ken ya? Iya. Lensa makro, terus kemudian bisa dibilang bunganya juga nggak terlalu besar. Difoto dengan lensa makro, dan di belakangnya itu ada bunga teman-teman ya. Belakang ini ada bunga. Yang sebelahnya, yang ini loh. Ini itu bunga juga. Tapi bunganya kelihatan sangat blur dan sangat terpisah dengan si bunga yang di depannya, karena memang aperturnya besar dengan jarak yang dekat. Jarak yang dekat, aperturnya besar, menghasilkan sebuah blur yang sangat blur pada akhirnya ketika memotret dengan apertur besar. Nah, ini contoh pemotretan dengan apertur kecil. Ketika kita memotret dengan apertur kecil, ruang ketajaman kita menjadi luas. Akhirnya kita bisa lihat bahwa di foto sebelah kanan, garis yang ada di kotak yang ada di sini ya, kotak yang ada di sini, ini masih jelas, garis ini jelas, air-airnya juga terlihat jelas, dan awan-awannya pun terlihat jelas. Karena memang ini difoto dengan lensa lebar, dan kemudian juga menggunakan apertur yang kecil. Yang sebelah kiri juga sama, itu difoto dengan apertur yang kecil, akhirnya ruang ketajamannya menjadi luas. Jadi apertur besar, ruang ketajaman sempit, apertur kecil, ruang ketajaman luas. Nah, ini ada perbandingan apertur. Jadi saya nyoba saya memotret sebuah balok-balok ya, beberapa buah balok yang disusun. Lalu saya foto dengan apertur yang berbeda-beda. Teman-teman bisa lihat ya, mungkin paling gampang lihat yang paling awal sama yang paling akhir. Di paling awal ketika shutter speed-nya ketika aperturnya di 2,8, latar belakangnya itu blur. Jadi kita bisa lihat balok-balok itu di balok-balok yang belakang itu terlihat blur. Balok-balok yang depan jelas di 2,8, balok-balok yang belakang blur. Sedangkan di 32, seluruh area dari baloknya jelas. Deketin tangannya. Tangannya yang deketin. Oke, sekarang kameranya yang blur. Kenapa? Oke. Jadi ketika misalkan menggunakan apertur di 2,8, latar belakangnya menjadi blur. Ketika menggunakan apertur di 32, latar belakangnya menjadi jelas. Begitu. Nah, kita bisa lihat bahwa ini ada perbandingannya bisa dibilang perbandingannya mulai dari 2,8, terus kemudian 3,5, terus kemudian 4,5, terus kemudian 6. Ya, lanjut Coach. 5,6, terus kemudian udah jelas. 2,8 5,6, terus kemudian ada 32 di paling besar. Jadi kita bisa lihat bahwa perbandingan apertur ternyata punya peranan yang langsung berkorelasi langsung terhadap ruang ketajaman. Ini saya juga nggak ngerti kenapa webcam saya blur. Apa? Ini blur nggak sih webcamnya? Oke, jadi ruang ketajaman, lubangnya besar, ruang ketajamannya lubangnya besar, ruang ketajamannya sempit. Lubangnya kecil, ruang ketajamannya luas. Lubang besar, ruang ketajaman sempit. Lubang kecil, ruang ketajaman luas. Oke, Coach. Ada pertanyaan nih, Coach. Contoh gambar boleh dikasih shutter speed sama ISO-nya. Contoh gambar yang mana? Kayaknya contoh gambar yang ini, Coach. Ini. Oh enggak. Ini difoto dengan 2,8. Saya nggak kasih tahu, tapi saya ingat ini difoto dengan apertur 2,8. Terus kemudian ISO-nya berapa ya? Nggak ingat ISO-nya berapa. Kenapa memang hal itu tidak disertakan? Karena hal itu bukan hal yang berkorelasi langsung dengan yang kami bicarakan. Dan pastinya gini ya, saya paling nggak, saya juga berpikir bahwa teman-teman juga jangan pernah melihat gini. Kadang-kadang kan ada sebuah gambar terus langsung itu ISO-nya berapa ya, settingannya gimana ya, gitu. Itu nggak akan mungkin. Jadi merubah sebuah gambar dengan ISO dan settingan yang sama dalam sebuah kondisi pemotretan itu nggak bakal sama. Karena kondisinya berbeda. Karena kondisi berbeda-beda. Dalam hal ini difoto dengan apertur yang memang bisa dibilang di 2,8, shutter speed-nya saya pikir kira-kira 500 dengan ISO yang di 400 mungkin ISO-nya kira-kira. Tapi kondisi tentunya berbeda-beda. Tidak sama, dan akhirnya kita nggak bisa mereproduksi sesuatu
dalam kondisi melihat perbandingan antara ISO, aperture, dan diafragma, ISO, aperture, dan shutter speed-nya. Yang kita bisa lakukan hanyalah melihat sebuah prioritas dari yang terlihat menjadi hal yang memang diutamakan gitu. Jadi kayak model misalkan saya foto ini, tadi kan saya bicarakan, kenapa saya nggak bicarakan aperture-nya? Di sini yang misalkan saya memotret dengan 2,8, aperture-nya berapa? Saya memotret dengan 8, aperture-nya berapa? Aperture-nya berapa gitu. Kenapa nggak dibicarakan? Karena yang sedang kita bicarakan adalah membuat jadi gambarnya menjadi lembut. Membuat gambarnya menjadi lembut. Jadi akhirnya saya bicarakan adalah shutter speed-nya. Seperti yang kiri, 1 jam fotonya. Memang aperture-nya berapa? Ya, sama juga kayak tadi. Emang ISO-nya berapa? Yang kita bicarakan lagi ke arah speed-nya. Kecuali ketika misalkan bentuknya memang teknis foto, pasti kita akan menyertakan keseluruhan. Ini kenapa kameranya blur? Kenapa kameranya blur sih? Sentimen nih kameranya. Oke, masih blur juga, Coach. Udah nggak apa-apa deh. Oke, baik. Ada pertanyaan kah dari kakak-kakak? Silahkan jika ada pertanyaan bisa open mic, boleh. Dipersilahkan. Dibuka mic-nya. Boleh. Oke, Coach. Tetap blur. Tetap blur. Tetap blur dia. Oke, baik. Silakan jika ada pertanyaan di chat atau mungkin mau open mic juga boleh, karena besok kita akan ada tugas. Selama 3 hari ke depan akan ada tugas-tugas yang akan kita share di grup WhatsApp ya tugasnya. Oke. Kak, ini sampai jam berapa? Sampai jam 9. Kalau tidak ada pertanyaan sih sebetulnya kita sudah sampaikan semua nih. Iya, betul sekali. Materinya malam ini. Nah, nanti tugas-tugas 2-3 hari ke depan adalah tugas-tugas yang berhubungan langsung dengan apa yang kami sampaikan tentang segitiga exposure. Jadi pastinya teman-teman akan diminta memotret. Di hari pertama teman-teman akan diminta memotret perbandingan antara aperture besar dan aperture kecil. Jadi tugas hari pertama itu bentuknya adalah teman-teman motret dengan aperture paling besar dan motret dengan aperture paling kecil. Dengan berusaha mendapatkan exposure meter yang tepat. Kita review sekali lagi ya tentang exposure meter yang tepat. Karena memang tugas hari pertama nanti adalah teman-teman kami minta untuk memotret dengan aperture paling besar dan aperture paling kecil dari kamera yang teman-teman miliki, lensa yang teman-teman miliki. Oke, Coach, ada pertanyaan nih. Saya sering nonton di YouTube, settingannya ISO tetap di 100 gimana? Tanya Kak Usman. Ya, ISO tetap di 100 berarti yang berubah adalah aperture dan shutter speed-nya, Kak. Kita coba dengan ISO tetap di 100. Ketika ISO tetap di 100, ISO tetap di 100, oke. ISO tetap di 100, tidak berubah. Saya ingin agar latar belakangnya menjadi blur dan fotonya normal. Saya rubah shutter speed-nya. Normalnya berarti settingan saya di sini adalah 42,8 gambar saya normal. Saya fokusin ya. Saya fokuskan, saya foto. Ini pemotretan yang pertama dengan shutter speed yang bisa dibilang dengan aperture yang besar. Aperture yang besar, kita coba foto. Di 2,8 nih, Coach. Di 2,8. Hasilnya adalah bisnya jelas ya. Bisnya jelas, latar belakangnya blur dengan aperture 2,8, shutter speed 40. Nah, terus kita mau bikin dengan aperture yang tetap. Kita mau bikin dengan aperture 32. Kita mau rubah ini menjadi normal juga. Tapi memang pastinya kita perlu beberapa detik untuk melakukan pemotretannya. Kita foto dengan 2,5 detik. Kita langsung foto ya. Oke. Kita bisa, 2,5 detik ya.
Oke, kita coba foto dengan 32 dan 2,5 detik. Hasilnya tetap dia normal dengan bisa dibilang bahwa ruang ketajamannya lebih luas daripada yang tadi, jadi 2,8. Bisa nggak kita motret sampai dengan ISO yang sama? Bisa. Kita motret dengan ISO yang 100, tetap di ISO 100 bisa. Apalagi memang kita bisa mengendalikan cahaya. Tapi memang kita tidak bisa berpatokan sama settingan yang misalkan ini difoto dengan 100, 2,8, 5,6, nggak bisa. Karena kondisi cahaya berbeda-beda, kondisi keadaan berbeda-beda. Yang lebih perlu dipahami adalah bagaimana kita mengejar agar exposure meter yang kita miliki normal dengan melakukan sebuah prioritas terhadap apa yang kita inginkan. Seperti tadi yang contoh di hari pertama adalah yang tadi saya bilang bahwa kita mau bikin jadi latar belakangnya blur dan nggak blur. Yang saya rubah apa? Ketika saya merubah ingin latar belakangnya semua jelas, saya menggunakan aperture di 32 dengan 2,5 detik. Yang pasti kalau 2,5 detik nggak mungkin kalau nggak pakai tripod. Pakai tripod dan motretnya pun harus menggunakan timer. Timer itu maksudnya gini ya teman-teman, ada namanya self timer biasanya. Nah, untuk jeda foto itu ada 2 detik dengan 10 detik jedanya. Kalau 2 detik jadi pada saat kita tekan, 2 detik kemudian dia baru nge-expose. Kalau 10 detik kita tekan shutter, 10 detik kemudian dia baru expose. Kenapa kita perlu menggunakan timer pada saat memotret sudah dalam hitungan detik-detik? Karena pada saat kita menekan tombol shutter, biasanya kita memberikan goyangan juga pada kamera kita. Itu yang jadi biasanya terjadi seperti itu. Jadi akan lebih enak kalau misalkan kita menggunakan timer pada saat memotret dengan speed yang lambat. Oke, baik. Semoga jelas ya, Kak. Jadi, Kak Yosi ada pertanyaan nih, Kak. Besok ada Zoom lagi. Tidak ada, Kak? Nggak ada. Zoom hanya 1 kali malam ini. Kak Rizky tanya karakteristik tiap kamera, contohnya Sony, Nikon, dan lain-lain. Karakteristik terhadap exposure meter tidak ada, Kak. Jadi terhadap exposure meter, terhadap apakah memang nanti akan memiliki ruang ketajaman yang luas atau tidak luas, itu semuanya adalah sama. Ketika kita bicara masalah ruang ketajamannya, karakteristik lensa ini bokehnya bagus. Orang suka ngomong bokeh ya, kata-kata bokeh. Blurnya bagus gitu. Ya memang iya, memang ada lensa yang blurnya bagus, ada lensa yang blurnya nggak terlalu bagus. Tapi apakah sebuah lensa itu memiliki sebuah hukum-hukum yang tadi? Pasti. Jadi hukum-hukum yang kami sampaikan adalah hukum-hukum pasti. Yang bisa dibilang mau pakai kamera brand apapun, kalau pakai speed tinggi ya beku. Kalau pakai speed lambat ya motion. Karena itu dasarnya. Karena itu dasarnya fotografi. Mau pakai kamera apapun, ketika misalkan menggunakan aperture besar, ya blur. Aperture bukannya besar ya, aperture besar itu bukannya besar ya. Aperture besar, ya belakangnya blur. Aperture kecil belakangnya jelas. Dengan apapun itu. Nah, yang bedain brand biasanya adalah kemampuan-kemampuan terhadap hal-hal lain biasanya. Penambahan-penambahan kayak model picture style, akhirnya warnanya jadi sedikit berbeda, terus kemudian kemampuan beradaptasi terhadap white balance, mungkin setiap brand berbeda. Tapi hal-hal yang tadi yang menjadi dasar fundament fotografi, semua brand kamera, bahkan apapun yang bisa dipakai buat motret, dasarnya sama. Dasarnya itu. Segitiga exposure itu ya. Iya. Oke, kata Kak Dian, nanti boleh dibantu dilihatkan tombol-tombol di kameranya Canon EOS M3. Nggak ketemu di mana settingan ISO aperture sama shutter speed. Oke, Kak. Baik, Kak. Insya Allah akan dibantu nanti di grup WhatsApp ya. Di grup WhatsApp ya. Karena M3, pernah. Kita pernah pegang M3 juga ya? Pernah pasti. Karena memang kami banyak mencoba banyak kamera dan kayaknya M3 saya yakin betul dia memiliki kemampuan yang baik dan bagus kameranya. Oke, baik Coach. Kayaknya tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan akhiri. Maaf, bisa di stop share. Oh, ini stop share, bentar. Ya. Oke, kita akan akhiri pertemuan kita malam ini. Saya ulangi lagi, besok pagi teman-teman akan mendapatkan rekaman Zoom meetingnya dengan PDF materi dan tugas di member area. Tapi tugas juga malam ini akan kita share. Grup juga akan dikunci ya, Coach ya? Ya, grup akan dikunci sementara agar tugasnya terlihat ya. Tugas juga ada di member area. Terus kemudian PDF materi yang kami sampaikan sudah tersedia di member area. Oh, sudah tersedia. Sudah tersedia pastinya. Terus manual book dari teman-teman yang sudah tadi awalnya sudah kenalan juga sudah tersedia di member area. Ada rekaman Zoom meeting ini, ada rekamannya, tapi rekamannya pastinya perlu sedikit waktu karena perlu proses rendering dan uploading.
Jadi perlu ada sedikit waktu, karena itu jadi besok pagi kakak-kakak sudah bisa melihat. Ya, rekaman Zoom meeting-nya besok pagi ya, Kak, ya? Oh, ada pertanyaan dari Kak Sahrul. Fotografi sebagai suatu seni itu, apakah keseimbangan antara tiga segitiga? Ya, pastinya. Jadi keseimbangan dari ketiga segitiga elemen tadi, itu membuat jadi exposure meter kita menjadi normal. Jadi selalu yang menjadi dasar fotografi adalah 3 hal. Shutter speed, aperture, dan ISO. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak semua, dan kita di fotograficoaching.online punya tagline yaitu memotret dengan hati gembira. Maka kita akan ucapkan selamat memotret dengan hati gembira. Terima kasih, selamat malam, sampai bertemu besok. Oh iya, besok tugasnya dikumpulkan mulai pukul 10 pagi ya? Iya, 10 pagi dan sampai dengan jam 5 sore. 10 pagi sampai dengan jam 5 sore teman-teman mengumpulkan tugas. Ketika teman-teman ngumpulin tugas, kami akan review menggunakan video. Tapi memang saya sarankan untuk kalau bisa menonton semua videonya ya, nggak cuma video review miliknya saja maksudnya gitu. Agar memang akan mendapat lebih banyak masukan tentunya. Terus juga apabila memang teman-teman ada yang terlalu bisa dibilang diminta mengulangi foto, seandainya berkenan, silakan ulangi. Kalau misalkan nggak berkenan, bilang saya nggak berkenan, nggak apa-apa juga. Yang penting kita gembira-gembira aja gitu. Oke, tugasnya akan diinfokan di WA Group. Terima kasih kakak-kakak semua. Semoga sehat-sehat. Sampai bertemu besok, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jika ada kesulitan besok silahkan video call. Terima kasih. Oke. Baik, thank you semua. Terima kasih semua. Amin, izin Enggak. Silahkan. Oke, kita live ya. Oke, baik. Thank you. Dadah semua. Sehat-sehat. Hati gembira.